Gimana kabarnya? Baik. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Mari berdoa. Doa mulai. Ya, berdoa selesai. Akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Siapa aja yang nggak berangkat nanti ibu panggil. Kalian tunjuk tangan, oke? Yang pertama, Abel ada? Ya. Akila Ada. Nathan? Ada. Ya, semua hadir, alhamdulillah. Jangan pernah berhenti belajar karena kesuksesan ada di tangan kalian sendiri. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bertepuk semangat terlebih dahulu ya. Oke, mulai. Yo, itu alat tulisnya taruh kanan. Nah, semangat. Terima kasih kan teman-teman. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan manfaat sumber daya alam, menyebutkan jenis-jenis sumber daya alam, menjelaskan perlunya menjaga kelestarian sumber daya alam, yang terakhir berdiskusi membuat laporan hasil identifikasi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Ibu akan membahas tentang sumber daya alam dan kegiatan ekonomi. Oke. Kalian tahu nggak sumber daya alam itu apa? Tahu apa? Siapa yang tahu? Ya. Saya juga tahu. Apa? Tahu ya. Pengertian sumber daya alam itu adalah barang-barang yang terkandung di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Buah. Nah, berdasarkan jenisnya, sumber daya alam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Terus yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Akan kasih contoh gambar. Apa yang sumber daya itu? Tikus apa? Ya, langsung lanjut ya. Ini contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Coba tebak mana sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Yang mana? Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Coba Sapi. tebak. Sapi. Ya. Tanaman. Bentar. Terus ini apa namanya? Tanah. Oke. Terus sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu yang mana aja? Mas. Ya, terus ini namanya minyak bumi. Ya, sama aja. Dan ini ada batu bara. Ya, lihat yuk. Pembahasan selanjutnya, manfaat sumber daya alam antara lain contohnya seperti daging, telur, ikan itu digunakan sebagai lauk pauk. Terus susu dan madu digunakan untuk minuman kesehatan. Terus yang ketiga, kulit sapi digunakan untuk jaket, sepatu. Terus dari tumbuhan dan hutan. Contohnya tumbuhan pangan digunakan sebagai makanan pokok. Misalnya apa tadi? Padi, jagung, kedelai, sagu. Nah, yang ketiga air. Air itu digunakan untuk apa aja? Mandi. Terus minum. Ya, terus masak. Masak.
ada untuk mencegah pengikisan tanah. Oh ya, terus pelestarian air. Upayanya itu apa aja untuk melestarikan itu? Pemakaian air dengan membuat lubang untuk resapan air. Terus ada pelestarian hutan, pelestarian barang tambang, dan pelestarian hewan air. Pembahasan selanjutnya adalah hubungan sumber daya alam dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Bentuk kegiatan ekonomi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam antara lain itu apa aja? Bentuk kegiatan ekonomi masyarakat apa? Ya, peternakan. Terus apa lagi? Telur. Perikanan. Terus nah, terus satu lagi apa? Kerajinan. Nah, terus selanjutnya pengaruh kondisi alam terhadap kegiatan ekonomi. Kondisi alam akan mempengaruhi pencarian masyarakat karena manusia akan cenderung memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Contohnya apa aja? Contohnya dataran rendah. Pada umumnya penduduk di pedesaan melakukan kegiatan pertanian dengan cara bersawah, budidaya ikan, dan berternak ikan. Itik. Terus dataran tinggi. Penduduk yang berada di pedesaan bekerja di perkebunan. Mereka menanam tanaman industri, antara lain itu apa aja contohnya? Teh, kopi, terus kelapa sawit. Selain itu ada juga yang menanam sayuran yang bermacam bunga-bunga dan buah-buah seperti itu. Terus daerah pantai. Ya. Penduduk desa daerah pantai sebagian Penduduk desa daerah pantai sebagian besar bekerja sebagai apa? Halo adik-adik, anak-anak. Kalau di pantai itu sebagian besar itu penduduknya bekerja sebagai apa? Nelayan. Akan oleh sebagian penduduk untuk usaha tambak. Seperti apa? Tambak ikan, tambak garam. Dari materi yang Ibu sampaikan, Ibu akan ngasih tugas, tapi ini tugasnya kelompok. Kalian kerjakan dan kalian diskusikan ya. Contoh pengerjaannya itu sama, tadi kan Ibu udah nyontohin kan. Ini Ibu punya lembar jawab, lembar kerja, dan Ibu juga ada gambar. Nah, kalian kelompokkan gambar ini sesuai dengan tabel, sesuai dengan perintahnya. Ya. Ada yang ditanyakan dari tiga sini? Tidak. Beneran udah paham kerjanya? Udah. Nah. Ya, jangan lupa ditulis kelompok kalian. Ini di sini. Ya. Ini dapat diperbarui. Oke, ini tercacat. Apa ada kesulitan kerjanya? Sudah selesai semuanya? Ya. Salah satu mempresentasikan hasil diskusinya. Abel, boleh mempresentasikan. Cuma kamu maju aja nggak apa-apa. Boleh, terserah dia juga nggak apa-apa. Sini. Gitu. Pelan-pelan nih. Nah, ini hasil dari kelompoknya Akila. Nah, ini hasil diskusi dari kelompoknya Abel. Bener. Sumber daya alam yang dapat diperbarui ada hewan. Hewan namanya. Terus matahari. Ada air. Terus ada tumbuh. Terus sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ada batu bara. Ininya emas. Terus
Ada tambahan. Bagus. Semuanya jawabannya benar semua. Pagi hari ini pembelajarannya adalah kita harus melestarikan sumber daya alam agar sumber daya alam selalu terjaga, agar anak cucu kita nanti juga bisa merasakannya. Ibu akan ngasih tugas untuk kalian dikerjakan di rumah ya. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak.